Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah pendalaman materi IPA SD kelas 6B peminatan PGSD. Di sini akan menjelaskan tentang dinamika gerak. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya dengan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Milania Nurlaila dengan NIM 1800170. Lalu ada Okta Mila Indah Pangestu dengan NIM 1800598. Dan juga ada Wulan Siti Nuraini dengan NIM 1800494. Materi dari dinamika gerak yang akan kami bahas adalah konsep gaya gerak, kecepatan, dan juga percepatan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang gaya. Yang pertama ada pengertian gaya. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Sedangkan dalam ilmu fisika, gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometrisnya. Satuan simbol gaya adalah huruf F yang berasal dari kata force. Sementara itu, dalam satuan internasional atau SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton yang dilambangkan dengan huruf N. Nah, satuan ini berasal dari nama seorang ilmuwan matematika bernama Sir Isaac Newton. Kemudian, alat ukur gaya bernama dinamometer atau neraca pegas. Dalam melakukan sebuah gaya, maka manusia memerlukan tenaga. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikerahkan. Nah, gaya memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat-sifat ini yang pertama ada gaya mampu mengubah arah gerak benda. Dengan adanya gaya, benda itu dapat berubah arah. Yang kedua adalah gaya mampu mengubah bentuk benda. Dengan diberikan gaya, maka suatu benda dapat berubah bentuk. Nah, yang ketiga ada gaya mampu mengubah posisi benda. Nah, tentunya dengan diberikan gaya, posisi suatu benda bisa berubah. Yang terakhir ada gaya mampu menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dengan diberikan gaya, benda bisa bergerak menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan benda yang tidak diberikan gaya. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya jenis ini akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda lainnya yang akan diberikan gaya tersebut. Sehingga jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan memberikan efek apapun pada benda. Gaya ini akan muncul di saat benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Nah, contohnya bisa kita lihat dari gaya sentuh ini adalah ketika seseorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja itu supaya bisa mendorongnya ke tempat tujuan. Yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang akan bekerja tanpa adanya sentuhan. Artinya efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun kedua benda tidak bersentuhan. Contohnya adalah gaya yang terjadi pada gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia. Gaya otot sering dilakukan pada saat manusia menarik dan mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat berolahraga. Nah, yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Saat kita memanah, karet akan melontarkan anak panah setelah karet yang kita tarik itu dilepas.
Nah, yang ketiga ada gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Kita bisa mencobanya dengan membuktikan adanya gaya listrik dengan melakukan percobaan pada gosokan penggaris plastik pada rambut secara berulang-ulang. Selanjutnya, dekatkan penggaris tersebut ke potongan kertas, maka kertas akan menempel ke penggaris tersebut. Nah, yang keempat ada gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel ke magnet. Benda yang terbuat dari plastik atau kertas tidak akan dapat ditarik dan menempel ke magnet. Yang kelima ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi disebut juga gaya tarik, yaitu kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melemparkan bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon. Jika jatuh, buah tersebut akan ke bawah. Yang keenam ada gaya gesek. Gaya gesek ini timbul karena adanya gesekan dua benda. Misalnya saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalan, sehingga kita akan berlari dengan aman. Yang terakhir ada gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan dari kerja mesin. Contohnya terdapat pada kendaraan mobil, motor, atau peralatan elektronik lainnya. Gaya mesin dinilai sangatlah efektif dalam membantu manusia memudahkan pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Wulan Siti Nur Aini dengan NIM 1800494. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya ada kecepatan benda bergerak. Nah, setiap benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Kecepatan gerak benda ini dihitung dengan cara membandingkan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dengan waktu yang dihabiskan dalam proses gerak tersebut. Kecepatan ini merupakan besaran vektor karena di samping memiliki besar atau nilai, kecepatan juga memiliki arah. Jika kita mengabaikan arah pada gerak benda, maka kita akan mendapatkan besaran yang dinamakan dengan kelajuan. Jadi, kelajuan adalah besaran skalar. Nah, kecepatan atau velocity merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Sedangkan kelajuan atau speed merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar tanpa memperhatikan arah gerak benda. Dengan kata lain, kelajuan suatu benda hanya ditentukan oleh jarak tempuh benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut tanpa memperhatikan arah perpindahannya. Adapun rumus kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sementara itu kecepatan tergantung pada arah benda yang bergerak. Kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Dengan keterangan, V merupakan kecepatan benda bergerak dalam satuan meter per detik. Sedangkan S merupakan jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam satuan meter, dan T merupakan waktu yang dihabiskan oleh benda untuk menempuh lintasan S dalam satuan detik. Jadi, jenis-jenis kecepatan ada dua, ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa jika nilai S besar dan T kecil, maka benda bergerak dalam kecepatan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai S kecil dalam waktu T yang besar, maka benda bergerak dalam keadaan yang sangat lambat. Jadi, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan jarak atau delta X dengan selang waktu yang dihabiskan atau delta T. Sedangkan kecepatan sesaat didefinisikan sebagai limit atau batas dari kecepatan rata-rata benda ketika perubahan waktu atau delta T mendekati nilai 0, tetapi bukan 0. Artinya dalam waktu yang sangat singkat. Dapat dilihat rumusnya seperti berikut. Selanjutnya ada contoh soal.
Ahmad bersepeda bergerak mengelilingi lapangan menempuh jarak 180 meter dan membutuhkan waktu 30 sekon. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Nah, diketahui S-nya itu sama dengan 180, T-nya sama dengan 30 sekon. Ditanyakan V atau kelajuan. Jadi, rumus kelajuan yaitu V sama dengan S bagi T. Jadi 180 dibagi 30 sama dengan 60 meter per sekon. Perkenalkan, saya Okta Mila Indah Pangestu dengan NIM 1800598 akan menjelaskan mengenai percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran turunan dan besaran vektor. Percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat, yang mana m atau meter merupakan satuan dari besaran panjang, sedangkan s atau second merupakan satuan dari besaran waktu. Jadi, percepatan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan besaran waktu, yang mana satuan percepatan dalam satuan internasional adalah meter per second kuadrat. Lalu, percepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nilai dari percepatan dapat dicari melalui hasil persamaan perubahan kecepatan per selang waktu. Hasil percepatan dapat bernilai positif atau negatif. Jika hasil persamaan perubahan kecepatan per selang waktu bernilai positif, maka benda tersebut dikatakan mengalami percepatan. Namun, jika hasilnya bernilai negatif, maka benda tersebut dikatakan mengalami perlambatan. Untuk menentukan arah percepatan dilihat dari hasil persamaan perubahan kecepatan per selang waktu tersebut. Jika benda mengalami percepatan atau bernilai positif, maka arah percepatannya searah dengan arah gerak dan arah kecepatannya. Contohnya, gerak buah yang jatuh dari pohon ke tanah. Namun, jika benda mengalami perlambatan atau bernilai negatif, maka arah percepatannya berlawanan arah dengan arah gerak dan arah kecepatannya. Contohnya, gerak benda yang dilemparkan ke atas. Dalam hukum fisika, percepatan disimbolkan dengan huruf A. Selanjutnya, percepatan dibedakan menjadi dua jenis, yakni percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah percepatan gerak benda dalam selang waktu tertentu yang biasanya selang waktu tersebut cukup lama atau panjang. Sedangkan percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan benda yang terjadi dalam waktu sangat singkat dengan nilai limit waktu mendekati 0. Perbedaan antara percepatan sesaat dan percepatan rata-rata tersebut hanya berbeda pada selang waktunya. Pada percepatan rata-rata terjadi untuk selang waktu tertentu yang cukup lama, sedangkan pada percepatan sesaat selang waktu ditunjuk untuk perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu sangat singkat. Adapun rumus percepatan secara umum dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut, yakni A sama dengan delta V per delta T, atau dijabarkan lagi menjadi V2 min V1 per T2 min T1. Dengan keterangan A merupakan percepatan rata-rata, delta V merupakan selisih kecepatan, delta T merupakan selang waktu, V1 merupakan kecepatan awal, V2 merupakan kecepatan akhir, T1 merupakan waktu awal, dan T2 merupakan waktu akhir. Untuk lebih jelasnya, berikut ada contoh soal mengenai percepatan. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, dalam soal sudah diketahui V1 sama dengan 2 meter per second, V2 sama dengan 4 meter per second, T1 sama dengan 0 second, dan T2 sama dengan 10 second. Maka penyelesaiannya menggunakan persamaan percepatan, yakni A sama dengan delta V per delta T.
sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Karena sudah diketahui semua, tinggal dimasukin saja ke persamaan percepatan. Dan hasilnya yaitu 0,2 meter per second kuadrat. Karena hasilnya positif, maka benda tersebut dikatakan mengalami percepatan sebesar 0,2 meter per second kuadrat. Dan arah dari percepatan mobil tersebut searah dengan arah gerak dan arah kecepatan mobil. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 11 mengenai dinamika gerak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.